bahkan titelnya itu sarjana hukum pun terhipnotis, terhalusinasi karena terbawa arus heart of hope. Dan beliau-beliau ini nggak sadar kalau kita ini sedang dirampok bangsa asing. Bapak polisinya ini mungkin hadir karena dalam rangka launching tadi ya, diundang, artinya sinergitas. Biasanya itu orang pemerintah kecamatan ya, Forkombinda kecamatan, terus kemudian orang polsek, orang Babinsa itu biasanya hadir karena ada undangan. Itu karena sinergitas ya. Tetapi ini ada yang menjadi permasalahannya adalah mereka tidak paham bahwasanya Heart of Hope ini yayasan yang ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku di channel yang sederhana ini, sorotan informasi digital aset dan cryptocurrency. Baik, saya ucapkan terima kasih yang masih setia mendukung sepenuhnya channel ini. Semoga channel ini berkembang, selalu memberikan edukasi-edukasi buat sahabat-sahabatku di seluruh Nusantara. Bagi sahabatku yang baru bergabung, Bapak Ibu ya, adik kakak, bisa subscribe ya, nyalakan loncengnya agar selalu menerima video-video terbaru dari kami. Baik, untuk kali ini kita akan membahas masalah investasi ilegal, investasi bodong yang berkedok trading cryptocurrency dengan wadah kemanusiaan. Karena saat ini banyak sekali modus-modus yang masyarakat awam tidak tahu bahwasanya itu adalah suatu penipuan. Repot dalam yayasan Heart of Hope ya, Heart of Hope lah, atau orang menyebutnya hati harapan. Ini benar-benar sangat meninggalkan kesedihan ya bagi para pengikutnya, para membernya yang berada di yayasan Heart of Hope. Karena trading repot yang jelas orang luar tidak ada yang bisa selain yang masuk di yayasan Heart of Hope. Nah, karena itu memang sudah sinergitas ya. Baik, ini adalah suatu bentuk penjajahan bangsa asing, perampokan bangsa asing yang terjadi secara terus-menerus, bahkan setiap bulannya, setiap tahunnya ada terus. Tetapi terkadang kita tidak menyadarinya bahwasanya kita ini dijajah atau dirampok sama orang asing atau bule-bule kentir. Makanya semua ini harus kita tangani dengan serius. Semoga saja pemerintah juga menanggapi serius tentang modus-modus penipuan yang marak saat ini terjadi. Bisa menyebutnya Heart of Hope. Setelah terambil hatinya dengan yayasan kemanusiaan tadi, bahwa saya menyumbang yatim piatu, beramar dan lain-lainnya. Heart of Hope Indonesia ya, saya katakan ini nggak tahu juga di internasional itu ada benar apa enggak. Itu apakah itu nyata yang di profil-profil Heart of Hope Indonesia itu benar, karena yang jelas pembawanya adalah bule kentir, pembodohan, perampokan investasi ilegal oleh bangsa asing. Karena apa? Karena antek-anteknya itu juga orang Indonesia. Ini sebenarnya titiknya kalau saya analisa yang di sini, kayak bapak tentaranya ini sama bapak polisinya ini mungkin hadir karena dalam rangka launching tadi ya, diundang, artinya sinergitas. Biasanya itu orang pemerintah kecamatan ya, Forkombinda kecamatan, terus kemudian orang polsek, orang Babinsa itu biasanya hadir karena ada undangan. Itu karena sinergitas ya. Tetapi ini ada yang menjadi permasalahannya adalah mereka tidak paham bahwasanya Heart of Hope ini yayasan yang ilegal.
ditutup pemerintah, dan menggunakan trading report yang ilegal juga mengumpulkan investasi. Gitu. Uang-uang yang dikumpulkan para member-member itu ya digunakan untuk nyumbang-nyumbang tadi. Sama aja ini uang yang disumbangkan ke panti asuhan ya untuk diamalkan itu uang-uang makan dari rakyat. Ya orang-orang ini member-member itu karena ini sudah waktunya menumpuk-numpuk uangnya dibawa kabur, digondol, bule kentir dan antek-anteknya yang ada di Indonesia itu menikmati enak-enak. Sedangkan membernya yang sedih menunggu sampai 180 hari, sahabatku. Ini sudah pembodohan dan saya sudah mempelajari money game bertahun-tahun. Tidak akan ada WD. Namanya exchange ya. Kalau platform report itu internasional walaupun ilegal kayak Binance, kayak KuCoin, kayak yang lainnya kayak OKX itu. Nggak ada kok trading kok pengambilan dana sepihak atau pengalian koin sepihak. WD kok nanti dulu tanggal sekian sudah itu penipuan. Yakin ini penipuan scam. Beberapa video saya sudah mengingatkan. Sekarang uang member nggak bisa WD. Dan ini nanti orang-orang yang ketipu itu pasti minta uangnya kembali ya. Itulah. Nanti ini rame ini nanti ya. Ini sangat disesalkan ya seperti ini ya. Sahabatku semua ya, kita harus mulai cerdas ya. Kita ini sudah penjajahan bangsa asing ya. Merampok uang rakyat kita. Jadi Kalau mulai dari yang like diserang ya, tipe-tipe penipuan sekarang ini berbentuk investasi ya, dengan kemanusiaan seperti ini. Yang diserang adalah tokoh masyarakat, tokoh agama yang disusupi sama antek-anteknya bule tadi. Karena mereka ini sengaja meracuni bangsanya, merampok uang bangsanya. Kemudian tentara, polisi, guru, PNS, rakyat termasuk pedagang ya, kuli bangunan semua masuk ke perangkap penipuan ini. Sangat menyedihkan. Ini pemerintah harus serius membasmi investasi bodong. Ya, sangat merugikan kita semua. Banyak yang jadi bebek culas ini ya. Ini yang bebek dungu ini kasihan. Ya, bebek baru nih duel-duel. Tapi kalau masih ikut terus money game, ini nanti sobek-sobek ini. Hancur banyak utang ini. Nah ini bebek culas. Ayo bangun semangat ya. Kamu akan kaya, kamu akan kaya. Ini nanti 180 hari kita akan WD harganya jadi $50 bisa di WD. Tapi 150 hari keburu. Hancur. Yang jual kambing, yang hutang bank dicil dari mana 180? Udah jelas penipuan, fix penipuan. Nah, ini menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Kita harus hati-hati, apalagi yang tokoh masyarakat, ya, pejabat, apalagi perwira, ya, mau TNI, Polri, jangan sampai terpengaruh. Ya. Ini sangat-sangat menyedihkan kita nanti. Ini duel suai-suai. Nggak sadar kita ini dijajah bangsa asing, nggak ngejar kemana, kasihan rakyat kecil yang ketipu 5 juta, 10 juta, 20 juta itu uang berharga. Siapa yang mengganti? Apakah yang seperti ini tadi, ambasadornya, afiliatornya, leader-leadernya, adminnya? Saya yakin cuci tangan kalau sudah seperti ini. Bahwasanya tidak mengajak, nanti gitu. Ini kan kerelaan, tidak mengajak kerelaan, tapi membuat video vulgar, ditonton ribuan orang. Ini mempengaruhi opini publik. Jadi gini, ini semua jadi materi pembelajaran kita semua. Jangan mudah tergiur, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah kita dibodoh-bodohin sama antek-antek asing, bule-bule kendir. Dan gobloknya lagi ini banyak antek-anteknya di Indonesia juga yang menjerumuskan saudara-saudaranya sendiri yang dimana lagi susah seperti ini. Tahun depan kalau resesi terjadi, kita ini banyak yang di PHK, banyak pengangguran, makin banyak kejahatan. Ya kita aja udah susah masih mau dibodoh-bodohin bangsa asing lah, tidak mengetahui tentang investasi bodong, investasi ilegal ini, penipuan ini kadang-kadang terhalusinasi, terhipnotis sama tadi kemanusiaannya tadi, nggak dilihat dulu, ini buat pengalaman. Apapun itu jenengan nanti dicek. Silakan kalau ada yang menawari investasi apapun, ini nomornya, ya, nomor OJK, ya, Satgas SW, artinya tanya dulu di sana, ya.
tanya di sana bisa langsung di WA-nya juga ada ya, atau buka informasi ini tuh legal enggak. Tapi namanya yang saya alami 0,5% nggak ada, apalagi kok 4 sampai 5%, setengah persen per hari aja itu nggak ada yang benar. Kalau ada ya, misalkan kok 2% saja lah per hari, kalau ada pengusaha Indonesia apa triliunan itu sudah dimasukin kalau emang aman, itu legal resmi, kalau emang bawa sejahtera. Bahkan mungkin Menteri Keuangan kita juga masukin juga lah, aman kok. Ya kenapa nggak aman? Dia tidak akan mau izin karena udah niatnya penipuan gitu loh. Sahabat itu harus cerdas. Kita ini dibodoh-bodohi, kita ini diakal-akali, uang kita ini mau dirampok sama mereka. Kita harus cepat sadar ya. Tuh sahabatku ya. Sekarang gini aja ya, anggap saja ini perampok ya, ini perampok mau merampok rumahnya Mbah Krompiang misalkan, anggap saja lah Mbah Krompiang dirampok 1 miliar gitu ya. Nah ini polisi atau aparat penegak hukum. Sekarang perampok ini apakah ngomong, dan ini ya, saya mau merampok, nanti keuntungannya kita bagi 2 ya, dan atau 30%, saya 70%. Ini 1 M loh rumahnya Mbak Krompiang. Ini tidak akan mau. Wah, bagaimanapun tidak akan mau. Tidak diizinkan. Makanya ini nggak berani. Karena niatnya nggak benar. Ya sama kayak ini. Heart of hope sama. Itu kan heart of hope abal-abal. Gitu. Itu. Atau belum nggak tahu itu benar nggak nama-nama itu, foto-fotonya itu di sana beneran nggak. Orang buli-buli kendir itu yang membuat skenario semuanya. Mau merampok uang kita. Nggak ada kalau dia kok ini repot. Heart of hope report, trading report. Nggak akan berani izin ke Bapak Etio JK karena niatnya sudah nggak mungkin ngasih keuntungan besar itu dari mana. Sampai kiamat nggak ada 4 sampai 5% per hari. Apalagi ini $1,5 jadi $50 nanti bisa dividend. Sudah. Bisa $1.000 kita bisa kaya raya. Sukses bersama. Menyumbang ini. Menyumbang dari mana uang dari ini dikumpulkan? Loloh disumbang-sumbangkan. Ini kan uang-uang dari teman-teman juga yang dibuat bantu-bantu itu. Sisanya dirampok semua di sana. Sana cuma dikasih berapa persennya aja yang untuk nyumbang-nyumbang itu. Mulainya dilipat habis semua sama mereka. Termasuk yang menikmati antek-anteknya. Nah, yang kasihan-kasihan ini nanti afiliator, ambasador. Yang beliau-beliau ini yang keluar karena beliau tidak sadar, terhipnotis telah dimanfaatkan mereka gitu. Ini nanti yang repot dikejar-kejar para member. Itu menjadi pembelajaran semua. Kita harus cerdas. Sakitnya tertipu itu seperti apa? Jangan sampai saudara-saudaraku semua dibodoh-bodohin sama bule kentir ini. Sama antek-anteknya termasuk. Ya di Indonesia juga banyak ini yang penipuan-penipuan gini. Senang dia malah. Leader-leader money game itu gabung semua ke hati harapan. Jos gandos. Sini juga rame pas pamer kaos makan-makan. Wah, sudah nyumbang nanti. Wah, apa pamer. Jos gandos gurih nikmat pokoknya. Iya, kamu saat ini gurih nikmat. Tidak ingatkan aja pada gak mau, gak sadar. Ini penipuan, saya malah dibenci. Sampai kita dibodoh-bodohin. Ini yang bebek culas. Sampai mau jadi bebek dungu terus. Apa ya bebek dungu seperti ini hancur. Ya. Hancur ini. Di bebek dungu masih masuk manigem terus. Ternyata kecanduan merokok, ya, kecanduan minuman keras itu masih bisa berhenti, masih lebih mudah berhenti ya daripada kecanduan manigem. Kalau jenengan sudah kecanduan manigem, susah mau keluar darinya. Tuh, tapi kalau kita niat tinggalkan yang seperti itu, iming-iming yang instan, yang tergiur dengan instan, tinggalkan. Jangan mau. Nggak akan benar. Gitu. Sengsara sampai nanti. Duel, banyak utang. Akhirnya apa? Kabur. Bahkan ada yang bunuh diri. Karena tergiur keuntungan-keuntungan yang instan. Itu saja pesan saya. Tolong teman-teman share atau kasih tahu. Jangan lagi lah ada terpengaruh investasi. Ya. Laporkan dulu kalau ada yang mengawali investasi. Silahkan komentar. Terima kasih. Semoga yang menonton video ini diberikan panjang umur, ya, diberikan rezekinya, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan,
dan tetap kita bersatu. Jangan sampai bangsa kita dipecah belah oleh money game, penipuan investasi bodong, ya. Jangan sampai kita kembali lagi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, panutan-panutan yang cerdas. Sering-seringlah nonton yang benar, ya, yang mengasih seperti ini, edukasi seperti ini, itu tidak membenci tapi mengingatkan. Kalau sudah kejadian pada nangis, banyak sekali Net 89, DNA Pro, Yagul, AFC Bola, Heli Dragon, apalagi Majid Imbas, wah banyak sekali. Dan ini sudah banyak lagi yang minta review, misalnya ada di FT, Santri CT4F, banyak yang minta review, nanti saya review pelan-pelan. Ini yang belum tuntas, ini repot nih, kasihan teman-teman kita ya, yang orang awam. Ada yang di Garut itu yang satu desa, coba satu desa ikut semua trading, padahal orang kampung nggak mungkin apa itu trading, sampai ke bawah pasti ada yang ngajak. Nah itu nanti solusinya itu ya, untuk yang tertipu solusinya cari ketuanya atau pengajaknya tadi. Kalau nggak bisa diremuk, udah saya bahas ya kemarin ya, tidak perlu saya bahas lagi caranya. Yang penting ada bukti transfernya, rekening banknya, terus kemana arahnya. Kan biasanya orang kampung nggak mau trading, nitip uang gitu tadi, ya situlah nanti kejar ya. Ada nggak bener semua itu, pengen dapat bibit-bibit baru lagi supaya dia dapat untung. Nah itulah money game, skema ponzi, menyesatkan. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat, menjadikan pelajaran kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia.